itulah luxury. Dia sangat menjaga image-nya, walaupun lu bisa kasih gue 100 miliar di depan mata, tapi kalau lu menjatuhkan image brand kita tidak bisa. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Kalau ngomongin luxury brand itu selalu terkait sama kelas sosial. Tapi sekarang banyak kok yang menjadikan luxury brand itu sebagai sarana investasi. Sekarang aku mau nanya sama seorang fashion stylist, Kak Adi Saranata di Female Apple Talks hari ini. Hai Kak Adi. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Fresh sekali loh hari ini. Terima kasih juga sudah mampir ke studio Femela. Iya, thank you for having me, menyempatkan Femela. waktu karena Kak Adi ini sibuk banget sebagai fashion consultant. Amin, puji Tuhan. Kak Adi, aku langsung aja. Ini terkait dengan soal luxury brand. Tapi sebelum itu sempat kayak viral di media sosial itu kan yang bilang kalau produk-produk kayak Hermes, Chanel gitu tuh produksinya China. Tanggapan Kak Adi gimana? Oh, jadi itu sebenarnya kalau aku sambil lalu karena kan mungkin posisinya aku adalah pertama pekerjanya di behind the scene gitu ya. Terus abis itu kedua aku kebetulan juga maksudnya mengkonsumsinya gitu ya. Jadinya aku juga memakainya gitu lah. Jadi dua sisi Salah ya. satu kliennya. Behind the scene-nya adalah aku kan bekerja untuk misalnya men-styling dengan brand itu. Nah, misalnya kalau menurut aku itu kayak sambil lalu buat orang yang bekerja di situ dan buat konsumennya karena mereka seharusnya yang udah di kelas memakai Hermes udah pasti dia udah mengerti maksudnya paham soal craftsmanship dan segalanya. Tapi kalau soal China itu terus diteruskan gitu ya terus kayak mempengaruhi orang untuk beli kayaknya menurut aku nonsens gitu karena di dunia luxury kita bukan hanya beli produk tapi tentunya membeli citra terus abis itu dibalik itu juga sebenarnya itu citra ya poin ketiga keempat menurut aku kamu poinnya adalah lebih kepada dia help you untuk confidence gitu untuk membuat kamu jadi confidence entah kamu suka desainnya entah membuat kamu memakai Hermes aku bisa terlihat lebih wow gitu ya kan itu kan urusannya dia gitu ya bener. Atau ketemu klien supaya gua nggak ditawar nih gua pakai Hermes ya kan kenapa enggak gitu atau pakai Hermes kayak lu pengen kasih unjuk kalau achievement gue saat kerja 20 tahun mungkin gitu jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya karena menurutku ya China itu ya dari dulu sebelum ini viral ya kan di sosmed ya dari dulu zaman kita sebut istilah ITC Mangga 2 kan juga udah ada tas Hermes, tas LV, tas Gucci dan segala macam. Jadi kayaknya nggak ada pengaruhnya untuk Hermes sendiri secara brand, secara company-nya juga di Paris itu nggak ada pengaruh menurut aku secara bisnis dan untuk kalangan memang target market yang sesuai konsumennya juga menurut aku nggak ada pengaruh gitu. Jadi nggak pusing-pusing menurut aku ya. Tapi kayak kita perlu harus kasih paham Kak Adi sebenarnya kan nggak semua orang paham ya akan craftsmanship itu pembuatannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Tapi kalau boleh diulas sekilas gitu, rumah mode yang memang di Eropa sana gitu, proses pembuatannya tuh seperti apa sih? Karena kan memang banyak kalau yang aku tahu gitu ya, if I'm wrong, mereka ngambil raw materialnya dari berbagai daerah, berbagai negara. Tapi memang untuk pembuatannya di negara itu sendiri. Let's say kayak Hermes pasti di Paris gitu. Benar. Sebenarnya tuh prosesnya sendiri tuh seperti apa gitu? Pendaftaran nomornya kah untuk si raw materialnya sampai untuk memastikan untuk menjaga quality dari si produk itu sendiri gitu. Sebenarnya panjang ya sayang ya. Jadi sebenarnya kalau misal luxury brand itu melaunch produk, tiba-tiba produk itu iconic, best seller, diterima, di accept, terus jadi trending, jadi hype. Terus abis itu akhirnya jadi permanent collection kita sebutnya akhirnya dikeluarin terus gitu banyak lah aku mungkin kalau sebut nanti panjang tapi kalau soal behind the scene-nya tentunya brand-brand luxury ini
tentunya sangat kelas 1 dan tingkat tinggi sekali dalam pengerjaan. Nah misalnya kalau misalnya Hermes, misalnya kita ngomong Birkin lah ya, Birkin bag. Nah kan Hermes ada jenis tasnya namanya Birkin. Birkinnya itu pasti dia pemilihan kulitnya juga beda. Sejujurnya saya itu kan sudah pegang banyak brand nih barang gitu ya. Ternyata memang calfskin yang dipakai sama Hermes mungkin agak beda dengan yang dipakai brand lain. Aku nggak bisa sebut. Terus calfskinnya itu treatmentnya diapain gitu ya? Entah finishingnya, entah penyamakannya, jenis sapinya mungkin di mana di ternaknya, konsumsi sapinya dikasih apa gitu ya. Psikologi sapinya gimana itu sampai dipikirkan oleh sebuah maison atau brand gitu. Jadi mereka kayak misalnya mesti bagus kulit buayanya ya, buayanya diternaknya bagus, makanannya bagus, dibuat happy, di train gitu. Jadi supaya dia disamak supaya kulitnya juga rata dan segala macam. Jadi itu sedikit gambaran. Terus abis itu dia pun mungkin ada penemuan baru, kita sebut lagi di brand itu ada visionernya gitu. Entah tiba-tiba ini nanti hardware-nya nggak bisa berkarat, entah hardware-nya itu gue harus plated dengan emas yang bagaimana. Jadi itu ada mereka pembaharuan. Dulu mungkin Hermes kayak misalnya oksidasi, terus abis itu sekarang palladium atau nyebutnya silver hardware-nya itu sekarang sudah nggak oksidasi, nggak menguning. Kenapa nih? Nah mereka kan berarti membuat suatu inovasi. Nah jadi inovasi itu yang menurut aku mahal sekali harganya. Terus abis itu ya craftsmanship-nya tentunya nggak sembarang orang bisa kerja di situ di setiap maison karena mereka udah pasti 10 years experience. Jadi udah pasti sampai diserahkan untuk sebuah barang yang emang diburu banyak orang. Jadi sebenarnya behind the scene-nya jadi gini. Di dunia fashion luxury itu semua ada kubunya LVMH, kubu Gucci Group. Hermes, Chanel itu adalah salah satu brand yang dia tidak mau dibeli oleh dua kubu ini. Bukan berarti ini ya, jadi mereka itu sejujurnya cukup sangat eksklusif sekali. Mereka membuat semua produknya itu made in France. Semua kalau bisa artisannya juga orang Prancis. Artisannya juga benar-benar seniman gitu ya. Maksudnya kayak kita pembatik, dicarinya pembatik yang paling senior di Pekalongan misalnya gitu. Nah mereka pun begitu, yang membikin kulit yang bagian motong harus yang benar-benar udah 20 tahun gitu ya. Atau yang bagian jahitnya gitu kan pakai handmade tangan itu mungkin yang udah dia kerjanya udah 30 tahun gak ada yang tahu. Jadi sebenarnya sejujurnya bisa dibilang memang dibuatnya hanya di France gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ada beberapa mungkin kayak misalnya kita sebut Dior, waktu itu dia bikin beberapa tasnya di Bali, pakai tenun Bali, kan? Terus pakai coat liningnya juga Bali gitu. Itu sah-sah aja, itu bagus karena balik lagi fashion brand itu tentunya luxury sangat dekat dengan kreativitas sama ide. Dan ide itu sangat wild, sangat luas sekali. Jadi mereka dibebaskan sekali untuk bereksplor. Misalnya tiba-tiba gue mau bikin beadsnya di India, terus tiba-tiba dia bikinnya di mana. Tapi semua itu kita tidak bisa bilang, oh ini kan buatnya di Indonesia. No, karena the big ideasnya itulah yang menurut aku sangat priceless, sangat mahal. Jadi bukan soal produksi aja, tapi sebenarnya gimana caranya si Maison Dior ini dia pengen bikin di Bali, tapi gue pengen tenunnya begini ya warnanya. So the ideas itu yang paling mahal daripada kamu memproduksinya. Walaupun memang kita juga harus respect dengan penenun kita, tapi sebenarnya dia bisa dibilang, si Dior bisa bilang ya gak bisa, ini tetap made in France walaupun kita produksinya dimanapun gitu. Karena sebenarnya ideas itu yang lebih mahal itu dia. Jadi ada ideas sesuatu yang dipendam di benak seseorang konsumen luxury yang harus ada itu. Jadi kamu tidak mungkin bisa berpikir kayak misalnya, kan sepatu itu dibuatnya di Cisalak sana di puncak gitu kan. Tapi kamu nggak bisa di situ karena penikmat luxury sudah lebih dari itu. We don't care about kamu jahit apa segala macam. Justru ideasnya kenapa bisa si Nike ini atau si Dolce Gabbana ini bikin talinya begini, itu yang paling mahal. Jadi bisa dibilang behind the scene atau ideas itu yang mahal, sehingga menurut aku si luxury itu bisa bilang kalau memang semuanya made in, dia punya
brand dari Prancis atau Italy. Lalu kalau begitu, sebenarnya karakteristik yang mendefine sebuah brand itu luxury, kalau tadi kan sempat sebut craftsmanship, terus juga bahan baku, kayak bahkan tadi aku agak mengiri sama si sapi ya, dia di rumah daging dia perhatikan sampai ada yang dikasih wine loh, minumnya harus minum wine dombanya misalnya. Lalu apa karakteristik yang mencolok atau mendefine bahwa oh memang rumah mode yang luxury itu ada karakteristik tersendiri yang kita notice, oh ini luxury gitu. Jadi gini, balik lagi kita sebut dari definisi luxury sendiri sudah pasti sesuatu yang mewah. Sesuatu yang mewah pasti berarti dia harganya secara price tinggi banget sudah dong. Pasti. Ya kan, berarti segmennya berarti pembelinya juga pasti kalangannya juga pencinta barang mewah. Nah, makanya dia disebut luxury brand karena dia sangat kerucut, sangat konsumennya nggak mass gitu. Terus abis itu kedua ya karena secara quality udah pasti quality-nya juga sangat mumpuni gitu ya kan. Mungkin ada orang ngomong gitu, ih sama aja dia nggak bakal bisa lihat lah. Ini gue beli di sini juga di Huangzhou juga sama aja deh gitu kan, mirip-mirip gini-gini. Nggak, itu beda karena balik lagi kita penikmat luxury itu nggak hanya buat barang produk, tapi emang karena dari ininya kita, dari dalam hati kita pemakainya bahwa mereka puas dengan memakai sesuatu yang emang bagus, luxury gitu. Terus ketiga, standar hidup sayang. Jadi kalau kamu mentalnya pecinta luxury, kalau memang standar hidupnya gue harus pakai t-shirt Max Mara, ya kamu everyday pakai Max Mara, nggak bisa beli Zara or beli H&M. Itu standar hidup. Setiap orang punya standar hidup sendiri-sendiri atau mental sendiri-sendiri gitu. Ada yang bilang, ih sakit sepatu mahal gitu ya. Mungkin memang ada macam-macam ya. Mungkin ini atau apa. Tapi itu sebenarnya standar hidup sama mentalnya. Emang kalau mereka memang lifestyle-nya seperti itu gitu. Jadi ya luxury ya itulah beberapa kriterianya, desain, behind the scene sama materialnya. Nah, kalau gitu sebenarnya targetnya kalau aku ngeliat beberapa brand tuh sudah mulai memperluas segmentasi pasarnya mereka, nggak melulu di kalangan konglomerat gitu kan. Kalau Kak Adi melihatnya sekarang, siapa sih kalangan yang paling disasar sama luxury brand ini sebagai konsumen mereka, dan produk apa yang diusung, di highlight gitu untuk menyasar target baru ini gitu. Jadi gini, di setiap tahun itu setiap brand mempunyai strategic planning untuk bisnis. Mereka akan ungkapkan ke kita di bulan Desember apa planning kita untuk next year dan segala macem. Itu semuanya brand-brand, karena kita ngomongin brand internasional ya kamu ya. Brand internasional kan pasti dia punya strategi yang prinsipal minta, dan abis itu di-sharing sama kita para praktisinya. Aku sebagai praktisi konsultan luxury juga pasti di info gitu. So sebenarnya mereka hanya memaintain kalangan memang yang udah pencinta luxury. 10 years, 20 years, abis itu selanjutnya si klien 10 years and 20 years ini punya anak. Baru pulang dari luar negeri, landing mami, gitu ya kan. Oh mami, aku udah nggak mau pakai Nike gitu kan. Kamu mau pakai apa sayang gitu kan? Apa ya ma? Aku suka yang sporty tapi apa ya? Oh coba kamu pakai Loro Piana, gitu. So we need bertemu lagi, introduce lagi dengan new generation ini. So itu sebutannya buat kita para konsultan, kita butuh new client, new generation. So aku mungkin sudah di kalangan mamahnya. So I take teman-teman tim lagi yang muda-muda. Tolong kamu cari anaknya si ibu ini, anaknya ibu ini kayaknya udah pada di sini, udah mulai pada bergaul nih di bar-bar. Mulai mencari-cari talent hunt, gitu. Jadi ini new name. Mereka kan main di mana sekarang? Di sini Kak, gini. Oh mereka lagi suka apa? Oh mereka lagi suka pakai jam Cartier. Oh mereka lagi suka pakai sepatunya si Chanel ini Kak. Oh oke. Kita punya yang ini udah. Terus ada lagi, sejujurnya ini cukup ini ya, kita sebut namanya OKB. Nah ya kan, OKB ini lebih seru sayang. Jadi begini, dia dulu itu nggak ngerti apa-apa, entah rumahnya ngontrak di gang di mana, bodo amat urusan dia. Kesuksesan dia dalam bekerja, mungkin dia pengen menikmati luxury satu, boleh aja, ya kan, boleh dong. Terus kedua,
tiba-tiba influencer gong, YouTuber, kan? Cuman dia lahir mungkin bukan dari konglomerat, tapi kan dia pengen, dan itu potensial buat kita semua gitu, untuk supaya mereka semua belanja dengan tepat sesuai dengan mereka suka gitu. Terus masuklah aku, Adi Suranta. Tugas aku begini, dia OKB misalnya gitu kan. Gue mau kayak ini kak, aku pengen kayak Nagita gitu kan. Kak aku pengen kayak Atta gitu kan. Kak aku pengen kayak ini gitu. Iya sayang gitu, boleh dong gitu kan. Oke, so gitu misalnya aku nyebut Louis Vuitton. So ini dia new collection dari Louis Vuitton. Oke, kamu suka yang mana? Gak ada kak, aku sukanya yang si Nagita ini deh. Nagita ini pakai bu, yang itu mana kak? Tas capuchin itu. Oh iya sayang gitu kan. Cuman tugas kita adalah mengintroduce new collection satu. Terus kedua, mana yang baik dengan dia. Nagita cantik, kurus, bening say gitu ya kan. Gak mungkin misalnya tiba-tiba ini new client ini, maaf ya, misalnya gemuk atau kulitnya kurang ini, dengan aku kajuin dengan warna ini satu. Terus kedua, brand-brand ini ternyata sangat aware sekali dengan kliennya. That's why dia membutuhkan bantuan aku. So dia pengen begini, aduh tolong dong Adi gitu kan. Dia tuh apa aja dia belanja, tapi aduh gitu kan, gak bagus beb gitu, teki banget gitu. Tolong deh tugas lo, kan udah gue kena marah prinsipal gitu ya kan. Gitu. Jadi ada beberapa yang tugasnya adalah gini, kita grooming dia. Kita grooming dia sesuai dengan karakter dari brand ini. Taruhlah let's say kita sebut tadi LV. Misalnya si LV itu gayanya tuh harus fierce, perempuan romance, retro tapi sangat fierce, empowerment. Jadi nggak boleh gaya-gaya gaun-gaun ala Dior gitu, yang lady. Jadi coba lo cocokin gimana caranya. Nah itu tugas aku untuk menengahi. Misalnya, iya ibu, atau kamu sukanya gimana? Oh mau pakai ini ya, aduh pinggulnya besar. Oh aku gak bisa pakein celana kulitnya LV ini dong. Oke mungkin kamu pakai ini, atasnya mungkin pakai vest kulit. Tapi ini looknya sangat Louis Vuitton gitu. Karena itu yang harus sampein. Tapi kan mereka gak peduli, mereka apa yang suka. Kadang kan mereka kekeh. Aku pengen yang dipakai si Nagita ini gitu. Aku pengen yang dipakai si ini, atau public figure lah, sosialita kan banyak nggak dari artis sekarang. Tapi kan itu sebenarnya juga nggak baik. Karena gini satu lagi, kayak di suatu company punya CSR, luxury brand juga di dalam dunia fashion punya image yang harus dijaga. Ya, mau lu punya uang bisa beli ini barang, tapi kalau lu kurang hasilnya nggak bagus, kita bisa tolak. Gitu. Iya enggak ya gitu. Sorry, ini enggak sesuai dengan DNA kita punya brand. Itu tuh bisa. Itulah luxury. Dia sangat menjaga image-nya, walaupun lu bisa kasih gue 100 miliar di depan mata, tapi kalau lu menjatuhkan image brand kita tidak bisa. Berarti tidak hanya di produk tapi juga bagaimana dia terlihat di masyarakat sebenarnya. Tentunya dan itulah tugasnya si brand itu untuk mengeducate, menstyling, menggrooming, dan itu mungkin dari toko, mungkin jadi gini kita sebutnya misalnya kalau dari toko kan anak sales, SPG, ya kan cowok, bagus bu, keren ibu cantik, bu gitu, keren beli deh gitu. Itu nggak bisa. Jadi itu kadang mereka menugaskan aku, we don't care Adi dia beli or enggak, udahlah barang nggak laku kita balikin semua ke Paris. Yang paling penting dia jadi keren di tangan lo. Jadi kita pun seneng, happy. Jadi ada sesuatu yang dari dalam hati si brand itu pengen dia tuh di grooming jadi keren, terus punya personal style, bagus-bagus ya, punya personal style yang individual, jadi canggih gitu ya, keren dia. Itu kita sukses sebagai luxury brand. Itu yang membedakan. Ini jadinya ada dua perspektif yang berbeda antara konsumen dan juga brandnya gitu ya. Ada suka tabrakan nih perspektifnya. So ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan aku, apakah akhirnya the luxury brand, mereka yang menggunakan luxury brand itu sebagai salah satu ajang untuk aktualisasi diri, atau mereka yang memang sudah paham akhirnya menjadikan itu sebagai investasi? Bisa. Jadi kan balik lagi kan tadi klien-klien tele macam-macam. Aktualisasi ya. Maksudnya express yourself lah. Nah jadi benar. Jadi misalnya sekarang tuh seneng banget ada sebutan silent luxury. Ada sebutan pakai logo tapi harus dibuat.
kita nyebutnya tuh kalau di balik layar tuh ya biasalah gaya-gaya gembel elit. Nah, gembel elit tuh maksudnya, pakai sendal jelek banget, bonyok-bonyok gitu. Ih, lo nggak tahu nih beli sendal ini susah banget dapetinnya, misalnya Balenciaga gitu kan. Dia terus abis itu, ya Allah sepatu begitu doang gitu kan, soft doang, biasa banget di departemen store ini juga ada gitu. Salah size sepatu ini Loro Piana, lu punya duit nggak bisa beli gitu. Karena harus klien VIP dulu bisa beli gitu. Ya, ada beberapa mereka aktualisasi Express karena satu ikut-ikutan. Karena crowd circle-nya, jakselnya dia itu, jakutnya dia itu. Misalnya ya iyalah, geng kita kan Mac Pedal semuanya ya udah pakai raketnya Prada. Atau kita misalnya semuanya udah pakainya udah bukan Alo lagi dong gitu. Kita udah mungkin pakainya pakai Miu Miu dong roknya gitu. Ya gue mau itu juga, ikut-ikutan. Berarti itu kita sebutannya adalah kategori trendy. Sesuatu yang hype lo harus ikut. FOMO. Iya, FOMO, sorry. Mungkin FOMO. Terus abis itu supaya diterima di circle dia gitu. Terus kedua mungkin karena memang dia suka emang pemakai luxury karena tadi aku bilang standar hidup dan lifestyle-nya. Tapi dia menyesuaikan mana yang dia suka. Taruhlah kita ngomongin tas Miu Miu. Hits banget gitu ya kan. Hits banget gitu kan. Semuanya lagi pengen suka si tas ini nih, tote bag ini gitu kan. Gue harus beli nih gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang lain gitu, aku kan berhadapan. Belinya maunya warnanya tan aja atau warna nude. Ini loh yang paling best seller dan paling susah, selalu habis, high demand gitu. Sedangkan satu orang persona satu aku ketemu gitu ya, temenku sendiri. Dia bilang, Di gue gak mau yang itu, pesenin dong yang model begini, boleh gak? Yang mana? Gue mau yang fashion show, yang di Paris Fashion Week nih, yang patchwork tote bagnya. Nah, dikala orang memilih tas Miu Miu yang tote bag yang warna tan atau beige, dia memilih yang patchwork. Gue mau yang fashion show limited, beb. Tolong iniin. Tapi kan gue bukan VIP klien. Apakah mungkin gue bisa order? Nah, ada lagi banyak persyaratan. Oh, it's okay. Kayak ini gue punya temen klien VIP, dia nggak mau tas begini. Gue bikin atas nama dia, lo nggak masalah kan? Nggak masalah, beb. Yang penting tuh hadir di gue. Oke, berarti itu kategori dia ingin memakai aktualisasi dengan karena dia punya personal style. Memang suka dan emang kan trendy nih. Ternyata dia lihat suka, gue suka lucu. Deh lucu. Tapi gue sukanya yang patchwork. Gitu. Terus yang terakhir investasi kamu sebut. Banyak banget teman-teman, terutama beberapa klien gitu ya, mereka beli nih apa yang baru. Balenciaga Hourglass, Gucci GG, Loro Piana bag gitu kan. Terus abis itu akhirnya dia berakhir, beb, gue udah bosen masuk sosial media, 6 bulan gue lempar deh ke Pre-Love gitu. Lumayan deh, balik gue beli 50 juta, gue jual 25 ke Pre-Love. Bagus deh gitu. Beb, gue kan dari dulu menghina-hina Hermes nih sama Chanel gitu ya kan. Kenapa? Mainstream banget deh gitu ya kan. Kayaknya semua orang make. Tapi ternyata kayaknya gue butuh deh, beb. Kenapa? Soalnya temen gue dia beli Hermes 5 tahun lalu di Singapura, taruhlah ya 160 juta. Terus dia pre-love-in masa jadi 180 juta? Oh ya, tas apa? Birkin. Ya iyalah, Birkinnya kan harganya naik terus, tetap diburu. Dia kalau dia dalam good condition ya mungkin kalau dia jual lagi segitu. Jadi ada beberapa item memang kita nyebutnya investnya bagus. Lu udah puas pakai nyebutnya, kita puas pakai tapi ternyata masih dihargain, gila ya daripada lapuk di ini. Kita nggak ada yang tahu ya, entah lo cerai, entah lo bisnis suaminya atau lo bangkrut ya kan, kita nggak ada yang tahu. Ternyata barang-barang fashion itu bisa dijadikan penyelamat hidup lo gitu mungkin. Yang sebelumnya tadinya untuk dia suka pakai, ternyata dia pengen kayak gitu. Nah ada yang akhirnya pengen nyebur ke situ. Gue akhirnya maunya Chanel sama Hermes aja deh, beb gitu. Kayaknya lebih bagus deh gitu kan. Atau mungkin ya dia juga karakternya lebih pendewasaan diri. Jadi mungkin dia udah gak trendy-trendy lagi gitu. Banyak kok dulu yang OKB dulu yang kayaknya harus pakai Gucci, harus berlogo. Sorry ya, aku gak bisa nyebut brandnya. Semua brand punya logo, entah Dior, Hermes, LV, ya kan. Monogram, semua brand monogram. Gak ada yang salah dengan monogram betul. Itu juga suatu
pride dari setiap brand selalu ada juga, bahkan permanen dan harganya naik terus. Tapi mungkin how to wear-nya, caranya salah makainya, atau mungkin dia jadi ingin merasa, gue pengen merasa dibilangin Oka ya orang kayak lama gitu ya kan. Jadi gue sekarang udah nggak mau pakai logo lagi. Gue nggak butuh logo lagi untuk pembuktian bahwa gue orang kaya. Gue nggak butuh lagi pakai logo untuk gue tembus dapat kredit di bank ya kan, istilah kasarnya gitu ya kan. Jadi kayak istilah kata ini mereka juga pendewasaan ingin membuat lebih soft lagi untuk mengkonsumsi luxury. Gak salah kok pakai logo juga, tetap mungkin ya kalau logo itu hadirnya keren di kamu, presentasinya bagus, stylingnya menurut aku nggak salah, nggak teki. Iya. Tetap harus tahu cara styling yang tepat sesuai dengan ukuran dan bentuk tubuh juga ya. Ember, menjawab nggak? Menjawab banget. Tapi ngomong soal investasi, kalau boleh di-mention at least 3 brand luxury yang cukup worth to invest. Apa? Kalau dari perspektif, kalau Hermes pasti. Udah pasti Hermes. Terus abis itu Chanel. Terus abis itu sebenarnya di luar fashion malah ada Rolex ya kan, ada Patek, ada EP, banyak banget jam tangan luxury yang bagus untuk disimpan ternyata, terutama yang untuk yang classic piece atau yang mungkin ternyata tiba-tiba jadi big name kayak dunia seni aja, lukisan dari seorang artis yang gak terkenal tiba-tiba dia jadi terkenal, terus tiba-tiba lukisannya jadi mahal. Jadi ya dia juga bisa dibilang gitu. Jadi kayak misalnya gue beli jam tangan ini nih gampang banget kok gitu kan pas di butik gitu kan, tiba-tiba meleduk loh si jam tangan si Oyster Perpetual ini, tiba-tiba dicari orang, wow gitu. Kita nggak ada yang tahu juga. Itu simpati hoki nyebutnya, istilah kata. Tiba-tiba gitu. Tapi so far sih jam tangan yang tadi aku sebut itu bagus buat investasi. Kalau gitu. Kenaikan, jadi ngomongin ekonomi, tapi kalau sekilas aja sih Kak, dengan brand-brand seperti dari Hermes, Chanel dan beberapa jam luxury lainnya, sesignifikan itukah? Terlepas dari tadi yang kita nggak tahu itu akan menjadi hype dan akhirnya menjadi collector collection gitu ya. Worth it itukah untuk menginvestasikan di luxury brand? Iya dong. Sebenarnya gini, kenaikan harga di luxury itu wajar karena kan semuanya juga inflasi ya. Ada yang bilang tas Chanel zaman dulu cuman 50 juta. Ya iyalah. Ya maksudnya udah beda nilainya juga dengan zaman sekarang. Dan juga mungkin mereka melakukan pembaharuan dalam desain, dalam material, terus mungkin juga SDM terutama paling penting ya, SDM semakin rare, SDM semakin lu pinter, SDM lu dicari juga semakin mahal bayarannya. Jadi menurut aku ya wajar itu harganya naik dan naik terus. Tapi itu juga adalah salah satu strategi pembentukan brand luxury, terutama Chanel atau Hermes. Dia naik-naikin terus supaya dia makin sempit lagi konsumennya. Bayangin loh. Ada gak sih nih semua brand ya di mana-mana dia bikin, dia tolak pembeli, dia punya uang banyak gitu ya. Aku pernah ketemu lah, banyak cerita lah di Honore Paris gitu ya, marah-marah dengan logat Indonesianya gitu ya. Suaminya marah-marah, gue mau beli ini lo pajang kok nggak bisa dibeli gitu kan. Terus abis itu iya gitu kan, memang belum bisa Pak Is, ini cuma display only gitu. Tapi dia bersikekel untuk beli. Kenapa sih gitu kan? Akhirnya marah-marah dan segala macam, bahkan dengan ya banyak berita viral soal dituntut dan segala macam di Amerika. Nah, menurutku itu nggak salah. Mereka ingin membuat itu sulit, tapi sebenarnya bukan dibuat sulit. Yang kalau kita mau ngambil wise-nya adalah enggak, karena kalau misalnya lo mau ngambil tas doang, buat apa? Buat mereka pun sebenarnya tas itu nggak berharga. Ya berharga oke. Tapi kan buat mereka ini sebagai fashion brand ya, yang dunia fashion atau dunia kreatif, buat mereka kayak ya terus lo mau pakai tas ini doang, nggak bisa ya, lo harus jadi klien loyal kita dan lo harus looknya pakai tas ini. Boleh dong, gue punya rule sendiri, ya lu harus looknya Hermes head to toe gitu. Karena perempuan Hermes mungkin ya harus tampilannya bukan perempuan Dior atau perempuan Gucci. Kalau lo gayanya gitu terus lo pakai tas Hermes, menurut kita itu bukan image yang kita impikan, nggak match gitu. Terus harganya juga makin naik dan jadi dibilang investasi, wajar karena mungkin barang itu ya
kalau lo mau mendapatkan tasnya ya karena lo harus jadi loyal customer. Jadi akhirnya orang juga makin susah untuk mendapatkannya, akhirnya seolah-olah dibuat investasi. Tapi sebenarnya ya sebenarnya kalian nyebut apa sih Vimela tuh sebutannya? Sahabat Vimela. Sebenarnya sahabat Vimela, kalau lu pakai tas mewah ya nikmatin aja, mau taruh di bawah, mau dilempar, mau di apa nggak apa-apa gitu ya. Tapi jadi balik lagi kalau kondisi tas Hermes lu bonyok ya kan, ya nggak harganya sama juga saat kamu beli atau jadi lebih tinggi gitu. Tapi kan pengennya emang pengguna Hermes balik lagi ya gitu, lo harus enjoy life, enjoy the bags gitu. Jadi lo pakai sepuas-puasnya sehingga jadi nggak mungkin yang kayak dirawat ya say, aduh taruh dulu deh nek, di sini nek taruh tisu ya gitu, nggak perlu gitu karena itu balik lagi mental ya, mental luxury. Jadi harusnya kalau lu batas Hermesnya bonyok, Chanelnya bonyok, jelek, kikis, ya nggak mungkin investasi juga dong gitu. Jadi sebenarnya ya 50-50 lah gitu, bisa bagus buat investasi, bisa juga enggak. Ada andil dari habit penggunanya juga. Bener gitu, kecuali emangnya gue pakai cuman acara. Istilah kata nih nyebutnya kan, say lo malam ini mau pakai baju apa nih? Ya secara kan gue kan besan nih, keluarin deh tas Himalaya gue, ya kan? Nah gitu. Itu jadi kan misalnya seolah-olah gitu. Iya benar. Kan gini, misalnya gini, bener lo mau begitu nih, misalnya klienku nih di styling kan. Iya kan malam ini kan gue besanan nih, biar gue harus ini gue keluarin deh gitu. Karena mungkin dia merasa gue memakai tas ini gue pakai dalam acara yang memang besar untuk gue. Berarti gue ngawinin anak, gue keluarin deh tas gue yang rare ini, keluarin biasa gue pakai ini gitu ya kan. Yang ini nih coba matchingin deh yang mana deh bajunya, warna lace-nya, brokatnya ya misalnya gitu. Styling ibu-ibu yang klientel seperti itu. Karena ini kalung dari lo say gitu ya, gue pengen pakai gitu. Total ya. Jadi ada juga orang yang mau memakainya dengan event momen spesial, terus abis itu yang berarti buat dia juga gitu. Tadi dia ngomongin soal di Hermes Game. Itu apa sih? Hermes Game. Jadi kan satu mungkin orang taunya Hermes itu sebutannya kayaknya orang pengennya ngejarnya tas. Sebutnya itu kita di dunia Hermes itu ada kuota bag, kuota tas yaitu BKC atau Birkin Kelly Constant. So every year walaupun kamu klientel setia dari Hermes, kamu mungkin bisa dapat itu setahun sekali atau mungkin bisa setahun 2 kali dari tas kuota tadi. Bisa bayangkan kan? Kenapa? Satu memang secara gamblang CEO Hermes di Paris bilang kan, dia bilang karena memang pembuatan kita susah. Satu, materialnya itu juga kita siapkan yang paling immaculate, yang benar-benar sempurna sekali. Ya, jadi kalau misalnya jelek ya tekstur kulit sapinya nggak sama ya silahkan dibuang, kroko petak tapalnya nggak ya silahkan dibuang gitu. Jadi dicari lagi, nunggu lagi nih kroko sampai beranak atau apa dan segala. Jadi pokoknya intinya ada itunya. Bener. Terus ketiga SDM-nya, yang aku balik lagi SDM-nya juga sangat experience dan emang udah pakar juga lama. Jadi ada tahapan-tahapan yang itu membuat lu harus waiting list. Itu untuk klien, bayangin ya, itu untuk klien loh. Terus lo kucuk-kucuk dateng ready playing games. Lo bukan klien dateng mau cari peruntungan, nyebutnya begitu ya kan. Coba lo dateng lo tanya gitu, dapet gak gitu kan. Ya gak bisa dong gitu. Karena mereka mikir gini, ya kamu harus jadi klien loyal kita gitu. Mungkin itu strateginya dia juga karena tasnya itu menjadi status sosial. Atau juga tasnya itu pembuatannya susah sehingga harus dibuat limited dan didapatkan tidak semudah itu. Tapi dia pun ya memang juga harus dibuat menjadi klien loyal. Ada sejujurnya pembicaraan yang kayak misalnya gini. Kasarnya nih ya misalnya ya, lu harus beli ini dulu say baru dapet tas gitu. Lu harus beli jewelry dong, high jewelry bukan jewelry aja. Ya beli jaket kulit dong gitu. Jaket kulit itu seharga lebih tinggi dari tasnya, bisa 200 juta. Ya lo beli kursi, sofa ini segala macam. Ada beberapa brand punya living atau homeware. Jadi bisa langsung istilah kata jalan tol gitu.
Itulah yang disebutan playing games-nya. Tapi sebenarnya mereka pun bilang begini, mereka pun sebenarnya itu shadow hal-hal itu. Jadi semuanya tidak ada dibuat statement dari mereka secara resmi, tapi kejadiannya realitanya seperti itu. Tapi balik lagi kalau menurut pikiran aku, wise-nya aku adalah wajar. Kenapa? Karena kliennya mereka yang sudah 10 tahun aja mereka menunggu untuk merequest Birkin, mereka menunggu. Memang mereka setia, mereka udah sampai sendal orannya benyek. Terus misalnya cardigan Hermes-nya juga udah lusuh. Karena mereka udah bertahun-tahun pakai gitu kan. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka itu dalam waktu 1 tahun purchasingnya, historinya udah 1M. Dengan lo yang kucuk-kucuk datang ingin mendapatkan tas tapi lo gak ada historinya. Kita gak bisa, mungkin mereka gak bisa kasih. Tapi secara wise-nya mereka akan ngomong, ya jelas karena kan kamu bukan loyalty klien kita. Berarti kenapa kita harus kasih tas ini? Berarti kamu tidak cinta dengan brand kita dong. Nah mereka itu ingin pembuktian selain loyalty soal belanja. Mereka juga bilang berarti kamu gak bisa menerima baju kita. Kamu gak bisa comfortable dengan sendal kita. Kamu gak bisa enjoy dengan jam tangan kita. So kenapa lo harus pakai Birkin kita gitu? Itu secara wise-nya. Justru kenapa makanya yang klien loyal bisa. 1. Kedua, sebenarnya ya kalian sebut sahabat Vimela tidak ada playing games di Hermes. Aku pernah, I'm the luckiest person di dalam dunia Hermes. Aku hampir semua, bukan nyombong. Jadi aku punya koleksi Hermes kalau terutama. ada achievement gak apa-apa, harus jadi sebenarnya sombongnya. aku punya Hermes dan kebetulan Hermesku itu sejujurnya aku nggak beli dengan reseller, kita sebut reseller karena aku belinya langsung di toko. Dan kebetulan so far mungkin aku nggak punya histori di Jakarta, jadi aku belanja di Paris dan aku kebetulan dikasih. Jadi waktu itu aku kucuk-kucuk datang, jalan gitu kan sama mamaku. Terus habis itu mamaku bilang, sejujurnya mamaku juga gak punya Hermes. Mamaku bilang, mama pengen tahu deh gitu kan, ini berapa sih tas Hermes itu gitu kan. Tuh dipajang tuh, yuk masuk deh kita. Ya kan, terus abis itu, yang mana mah? Itu tuh yang Birkin itu tuh. Oh iya ini yang di Sex and the City nih mah gitu. Terus abis itu, oh iya nih. Oh harganya segini, kenapa mahal banget ya di Jakarta gitu. Ya mungkin itu dari reseller mah gitu. Harganya taruh let's say 150 juta, di reseller harganya 350 juta. 2 kali lipat. Ya kan, capek gak sih nyari lumayan. 200 juta. Nyari kerja berbulan-bulan ya kan. Nah terus abis itu tapi kan akhirnya ya untuk yang mendapatkan si tas 150 juta itu ya mungkin mereka udah spending 1M selama setahun. Akhirnya aku pun bertanya, yang aku bilang I'm the luckiest person ya kan di Hermes. Jadi aku pun nanya gitu kan. Hi miss you gitu kan, hi madam mau apa gitu kan, what you looking for gitu kan. Terus abis itu bag, shoes, ready to wear or tableware. Oh aku pengen looking for leather goods, gue pengen lihat bag nih. Mamaku bertanya pengen lihat boleh nggak? Terus abis itu ini kira-kira waktu itu adikku di Paris sekolah, jadi kira-kira 10 years ago. Menurut aku mereka masih manusiawi ya kan menurutku. Jadi mereka kita dibawa ke ruangan ke atas, ruangan khusus leather. Ternyata di situ dia ngomong gitu kan, mau tas apa? Tas Birkin gitu. Oke, gitu kan. Tapi kita tidak bisa menjualnya gitu. Sorry gitu. No stock today. Dia bilang gitu. Oh gitu. Oh oke, gak apa-apa sih. Cuman aku lihat itu di display ada gitu kan. Oh iya itu cuma display only. But it's okay. Let me introduce you our bag. Dia keluarin Birkinnya semua. So dia keluarin 5 dan di situ ternyata ini Birkin ini adalah sampel. Jadi udah agak melenyong gitu-gitu. So dia ngasih unjuk. So aku impress sekali. Wow inilah fashion house gitu ya. Maksudku dia benar-benar mengeducate kita. Karena dia tahu mungkin ngelihat kita kalau kamu new client gitu kan. Ini yang size 40. Ini size 35. Ini size 30. Ini size 25 gitu. So ini size ya. Ini kulitnya clam. Ini kulitnya swift. Ini kulitnya ini. Dia sebutin. Oh oke gitu. This is Birkin for regular leather. Oke. Nah dia kasih tahu lagi nih kayak di Sex and the City. Tapi kamu harus order ya, dia bilang gitu.
Karena ini harus menunggu karena kita buatnya susah. Oh gitu. Oh ya wes. Ya nggak apa-apa. Thank you loh udah kasih tahu kita dengan sebanyak size ini dan ini sampel udah belenyek. Pegangan handle-nya tuh dia udah kepegang gitu. Ternyata mereka tuh bisa seperti itu. Yang mungkin sangat langka banget. Terus akhirnya gue bilang gini. Which one the best for me? Gue bilang. Gue kan cowok. Apa bagus gue pakai Birkin? Why not? Kata dia. Emang Birkin itu selalu Birkin itu sebenarnya tas klasik yang bisa dipakai versatile. Iya. Kalau dia size-nya emang match sama your body sesuai. Betul. Gitu. Wait monsieur, dia bilang gitu. Akhirnya dia ke belakang lama gitu ya. Terus dia keluarin box orange itu. Dia keluarin terus dia bilang, Monsieur, ini gua rasa adalah hari baik kamu. Kamu gak perlu waiting, kamu gak perlu ini dan segala macam order sampai bangkun pakai Hermes karena kita punya Birkin size 40 dan ini menurutku sangat match with your style. So mereka pun impressed with my gaya, impressed with my ya inilah attitude dan segala macam. So aku merasa honor banget gitu. Oh maksudnya mereka juga sangat suka banget dengan gaya aku dan mereka pengen tas Birkin ini dipakai aku. So aku dibukain terus abis itu ini Birkin size 40 yang masih aku simpen sampai sekarang. Dan my first Birkin juga ya kan. Dan dia bilang ini bagus banget dan manajer kita bisa kasih ke kamu gitu. Karena match sama style kamu. Tapi buat mamahnya mungkin kegedean ya gitu. Nanti mungkin bisa dicoba untuk order mungkin setahun atau 2 tahun menunggu gitu. Ya ampun oke banget. Walaupun gue pusing ya sahabat Vimela geseknya. Aduh limit gue masih telepon dulu nih. Habis itu akhirnya aku take it itu. Jadi sebenarnya gak ada playing games Bahkan sekarang ada tas di dunia Hermes itu yang trendy yang akhirnya nggak bagus buat investment. Mini Lindy, Picotin, Gypsy. Jadi ada jenis-jenis sebenarnya di dunia Hermes itu yang memang lo nggak bisa investment, nggak bagus juga. Sekarang lagi hot, tiba-tiba gue jual lagi. Waktu itu Picotin Cargo kita sebutnya. Belinya itu harganya 50 juta, saat itu dijual reselling harganya 130 juta. Akhirnya yang make udah dipakai terus dia jual lagi bosen karena udah nggak hit lagi, dijual lagi cuma 50 juta turun. Sekarang new-nya hanya 70 sampai 85 juta. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang semua tas Hermes juga bisa invest. Jadi so ya balik lagi nggak playing games. Terus abis itu aku bilang kemarin aku kebetulan baru pulang dari Paris, aku bilang sekarang kayaknya apa ya? Lo menurut lo gue harus bagus pakai apa ya? Apa sih yang lagi trendy? Aku ngetes sebenarnya ke sales asistennya. Terus abis itu kamu tuh kerennya tuh pakai mini herbag, dia bilang. Kita punya tas terbaru herbag tapi versi mini dan itu yang pakai tuh cowok-cowok. And we have also bolid sling bag. Bolid sling bag gitu karena bolid Hermes itu tas istilah kata tante-tante mau datang ke acara gereja ya kan, baru ibu-ibu banget. Terus gue sampai bingung. Batak ya. Dan aku sampai bingung gitu kan. Lu bisa offer gue tas bolid yang dipakai ibu-ibu banget, tante-tante sekali. How come dia gue bilang gitu kan. Terus abis itu gue I show you, dia bilang gitu. Dia kasih unjuk, ternyata bolid bag itu tidak bertop handle, ternyata pakai strap. So dia kasih iPad-nya. Ini the show, kamu gak update, gak lihat fashion show Hermes di Men's Fashion Week. Cowok-cowok sekarang di lounge designernya dengan bolid sling bag ini. Oh jadi dibuat ini, iya. Bahkan even bolid jadi di bawahnya ada skateboard gitu. Jadi si bolid ini jadi ibu-ibu yang usia 40 ke atas dibuat inovasinya gini. So mereka sebenarnya bisa gak playing games. Justru dia mengintroduce mereka punya produk baru. Dan mereka mensuggest karena mungkin mereka suka sekali dengan kita. Ini keren di kamu. Dia bisa bilang begitu. Jadi dia bisa bilang, kamu pakai Hermes silver cincin gelang. So it's better the silver one lah hardware-nya. Gitu. So mereka pun sebagai SE juga punya psikologi yang bagus untuk membuat bagus yang apa yang disukain dengan kliennya dan apa yang kira-kira tas ini bisa bagus direpresentasikan kepada kliennya. Jadi sebenarnya nggak ada games. Jadi sebenarnya kalau lu mau beli tas Hermes,
belanjalah ke butik Hermes di Pacific Place dan di Plaza Indonesia dengan rutin. Cintailah brandnya dulu. Rutin kenapa? Ya karena mikirnya begini, gak mungkin dong lu pakai baju, maaf ya, dari online shop gitu ya, dengan harga ratusan ribu, tapi tas lu harga 300 juta. Gak masuk akal menurutku. Karena menurutku luxury fashion itu juga lifestyle. Jadi ya lu harus sesuaikan. Lu pakai Birkin ya lu makannya di mana, kendaraannya apa dan segala macam disesuaikan. Karena kan seharusnya itu harga mahal yang harusnya uang itu mungkin bisa pakai, lu mungkin bisa pakai buat beli Alphard daripada beli Sigra, istilah kata gitu ya kan. Aduh ya nyebut brandnya tuh ya kan. Yes, Kak, terakhir dari aku sebelum kita tutup dan singkat aja. Jadi kalau menurut Kak Adi dengan kayak banyak orang sebut seleb lah yang cukup gampang pakai luxury brand tapi belinya dari reseller. Which one better menurut Kak Adi? Kita beli di toko dengan loyalty program lah ya yang memang si luxury brand ini buat, atau reseller? Dua-duanya sebenarnya baik-baik aja sepanjang itu buat lo happy di dalam dunia ini, sahabat Vimela ya kan. Jadi misalnya kalau ada beberapa mungkin klien nih, salah satunya temen juga, dia datang terus ini akhirnya dapet nih lo kuotanya Birkin 25. Datang ya, oke. Ini doang dari kita yang bisa kita kasih gitu misalnya. Tiba-tiba dia keluarin, wow, tapi kayak ini kalau lo tolak kayaknya sedih gitu ya. Ini gue udah nunggu berapa tahun, akhirnya dia beli. So tapi akhirnya dia ngelihat lagi mungkin si seleb, si Syahrini pakai warna itu lucu banget gitu ya kan. Si ini pakai ini Nagita bagus banget. Nah mungkin dia apa yang dia impikan, warnanya, kulitnya, jenisnya mungkin nggak nyampe. Ya kan, karena kan balik lagi limited. Akhirnya dia nyerah deh ke reseller. Banyak deh tokonya ya kan di Jakarta Raya ini. Nah akhirnya menurutku it's okay, sah-sah aja ya kan. Silakan beli di reseller sepanjang aku bilang itu lo happy dan punya uangnya juga kan. Pasti harganya lebih tinggi. Tapi sebenarnya banyak juga yang mereka pintar menurut aku. Emang gua gak suka gayanya Hermes, bajunya clean doang 50 juta gitu kan misalnya gitu. Gitu. Bajunya cuttingnya gitu doang 50 juta. Mendingan aja gue ini sama aja sebenarnya. Lu belanja 500 juta terus dapet tas dengan harga 150 juta. Terus lu beli di reseller dengan harga tasnya 350 juta. So sebenarnya lu, ya ampun sedih banget ya gue ngelempar 200 juta. Tapi daripada lu belanja 500 juta ya lu lebih baik lebihin 200 juta, 350 juta karena tasnya 150 juta di butik. Jadi lu beli di reseller, it's okay. Tapi sesuai impian gue, warnanya coklat, harganya emas. Gak apa-apa deh, seumur hidup gue simpen, duitnya juga ada. Oke. Jadi sebenarnya sah-sah aja beli di reseller. Tapi nasihatku buat sahabat Vimela, terutama yang baru cenderung ke dunia luxury, semakin tinggi barang dan semakin high demand tentu banyak resiko. Entah itu tadi kita bilang made in China atau mungkin ya segala macam. Jadi ya segala macam ya gitu. Jadi pemalsuan dari tas Hermes asli pun bisa dipalsukan gitu. Chanel asli pun bisa dipalsukan karena semuanya kan juga nilai harganya macam-macam. Ini year-nya apa, kapan keluarnya? Ini 2025 fresh say gitu. Kan dia bisa ganti stemnya, dia ganti barcode-nya, dia ganti apapun. Tasnya mungkin asli, cuman kita sebutnya di dunia reselling mungkin ya kanibal, ditukar-tukar gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Barangnya mungkin kan kita nggak tahu barangnya bagus, cuma dia dapetnya 2023, tapi dia ini macam-macam diapain lah gitu. Atau mungkin juga palsu. Banyak itu gigit jari sampai temenku sampai ke persidangan sampai menjarain orang banyak ya kan. Jadi harus hati-hati banget. Seru banget hari ini, jujur seru ya buat Kak Adi karena membuat kita paham bahwa luxury brand is not just about kemewahan dari segi harga, tapi juga ngajarin kita untuk mencintai brandnya. Iya dong. Respect sama brandnya gitu ya, dan respect sama diri kita sendiri. Kalau nggak usah dipaksain. Bikin lo happy. Satu lagi juga sebenarnya ya achievement ya kan, happy itu. Terus kedua ya seharusnya brand itu membantu kamu untuk confidence atau mengupgrade dari lifestyle dan hidup kamu. Jadi jangan kamu pakai barang luxury tapi nggak diikuti dengan lifestyle kamu. Karena kan maksudnya ya harus pas lah. Dan juga dengan gaya berpakaiannya kalau bisa pas gitu.
gitu. Adi Seranda di Female Apple Talks hari ini. Kak Adi, thank you so Terima much kasih. for a lot of insights today. Karena aku jadi semakin banyak tahu, jadi semakin paham bagaimana dunia luxury. Mungkin agak susah digapai, tapi bisa kita lebih respect sama brandnya. Terima kasih sahabat Female sudah menyaksikan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah! Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.